strategi dan perlindungan invensi baru ya. Nah ini lewat paten produk ya, proses. Kalau dia produk dan proses, maka kita dapat mengajukan berupa paten ya. Tapi kalau kita memilih salah satu produk saja atau proses saja, maka itu dapat kita lakukan melalui paten sederhana. Nah, bagaimana menghasilkan sebuah invensi? Nah, ini memerlukan sesuatu yang tidak tersedia di pasaran. Ingin menemukan seseorang ya, mengkombinasikan dua produk untuk menghasilkan produk, menggunakan pemahaman yang lebih baik dari alam, menggabungkan tingkat dan konsep yang modern, dan memiliki invensi sebelumnya. Nah, itu yang dapat kita ajukan untuk mendapatkan invensi. Terus, nah, ini alamat untuk mendapatkan paten. Terus, nah, bagaimana cara kita menulis invensi sesuai dengan format standar? Ya, karena belajar dari dokumen paten. Jadi sebelum kita menulis paten itu, kita harus membuka dulu. Kita membuka dulu alamat paten yang ada di dunia ini ya, mana yang belum dipatenkan, mana yang sudah. Nah, setelah itu baru kita menyusun dokumennya. Dokumen paten. Jadi kita harus membuka dulu yang mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, pastikan invensi Anda layak mendapatkan paten. Pastikan Anda mengetahui kemana harus melakukan paten. Kemudian siapkan dokumen terkait dengan permohonan. Kemudian baru kita ajukan. Jadi dokumen itu nanti kita dimintai KTP, dimintai proses lainnya, dan itu harus terpenuhi secara substantif ya, baru kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, pastikan bahwa invensi itu layak mendapatkan paten itu baru. Minta permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara langsung melalui kantor Kanwil dan melalui konsultan KI di sentra KI. Nah, yang sudah kita lakukan adalah paten itu diajukan lewat kantor KI yang ada di universitas. Sedangkan kalau kita lewat Kanwil itu tidak begitu ahli gitu ya dalam menyusun paten itu. Jadi dia lebih banyak hanya mengurus administrasi, sedangkan untuk penyusunannya itu dia tidak mengurusnya. Jadi diserahkan biasanya ke universitas untuk menyusun paten itu. Nah, ini prosedur untuk mendapatkan paten di Indonesia. Nah, ini kita bisa mengajukan. Nanti kita mendapat jawaban, diterima atau ditolak. Kemudian baru kita mendapatkan nomor, baru nanti diperiksa, gitu ya, diperiksa. Kemudian nanti dipublikasikan, ya. Kemudian baru ada putusan diberi atau tidak, Nanti kalau diberi, kita jangan diserahkan bahwa ini layak untuk diberikan paten misalnya. Nanti kalau ditolak juga akan diserahkan bahwa ini tidak layak. Dan pengaturan ketentuan sebagai katalisator meningkatkan paten nasional. Nah, ini kita untuk paten sederhana itu diberikan setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dalam kita. Di paten sederhana itu masa waktunya itu hanya 10 tahun. Nah, sumber informasi paten itu yang pertama peneliti itu mengikuti duplikasi riset. Makanya pada saat kita menyusun riset itu kita harus tahu kakinya itu dari patenkan atau belum. Jangan sampai nanti kita melakukan riset ternyata itu sudah dipatenkan.
teknologi si peneliti nanti. Kemudian mengetahui kebaruan untuk langkah implemented dari invensi dan research sebagai prior art untuk invensi baru atau improvement. Kemudian pemeriksa paten. Nah, pemeriksa paten juga akan melakukan pengecekan jadi apakah kita punya invensi itu baru atau tidak. Nah, nanti kita akan mendapat balasan bahwa kita punya ini memenuhi syarat untuk bikin paten setelah dinilai oleh pemeriksa. Kemudian melihat tren teknologi pasar dan dari expired paten untuk diinvestasikan. Yang ketiga teknologi potensi memantau strategi energi untuk impor. Nah ini kalau dalam satu perusahaan itu perlu dilakukan, pengusulan paten itu, kemudian dinilai oleh pemeriksa paten. Nah ini alamat-alamat paten yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah kita punya paten itu baru ya, ataukah sudah ada yang melakukan, ataukah belum. Nah kita bisa menelusuri lewat alamat paten ini. Ini gratis. Terus, nah ini kalau kita ingin melakukan secara login secara online, maka kita dapat melakukan ini. Kita membuka halaman login ini dengan TPD paten ini. Daftar bisa atur sendiri. Tapi kalau kita lakukan di rumahnya agak kesulitan kita, kecuali lewat lapor misalnya. Kalau kami di Iran salah satu lapor yang membantu melaksanakan pendaftaran ini. Nah ini beberapa persyaratan yang diminta, ya. Jadi kita harus penuhi untuk persyaratan administrasi paten. Nah ini pernyataan keabsahan kesesuaian dokumen produk paten. Nah itu diminta sebenarnya. Terus, ini alamat alamat yang mengajukan harus lengkap. Nah jangan sampai kita mengajukan paten itu nggak jelas siapa yang mengajukan, sehingga paten itu harus jelas orangnya, harus punya KTP, dan kemudian email harus jelas. Karena pada saat paten itu nanti belum di-update, nah itu belum ada harganya, orang itu tidak mengirukan, nanti begitu dia terbit menanda harganya baru dia ribut. Sehingga ini menjadi penting begitu alamat paten ini. Terus, nah ini surat pernyataan sebagai hak atas invensi, ya. Nah ini juga harus dipenuhi. Nah ini kalau kita sudah memenuhi persyaratan itu, maka akan turun surat pernyataan ini bahwa kita punya ini sudah memenuhi target untuk didaftarkan untuk mendapatkan paten. Nah kita sudah mendapat nomor di sini, kita sudah memenuhi persyaratan. Nah seperti ini juga, dan jadi turun nanti surat pernyataan bahwa sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan paten. Terus ini sama dia. Ini sama. Terus yang ini sama juga. Ini surat pernyataan bahwa sudah memenuhi kelengkapan persyaratan.
2 sampai 3 tahun, maka kalau itu disetujui, maka akan terbit surat pernyataan ini, patent granted ini. Yang kedua, kita diberikan sertifikat ini, 2 atau 3 tahun. Ini kalau patent granted ini dia ini sudah kami kerjakan sampai 2019 itu ada 15 paket. 2022 itu ada 22 paket yang siap terbit. Nah, ungkapan hak paket itu surat pengalihan hak atas invensi. Nah, itu kita surat kepemilikan invensi, surat keabsahan, surat pengumuman paket, surat paket, surat pengumuman pemeriksaan paket. Ini harus terpenuhi semuanya. Nah, kalau kita ayat untuk ditekankan. Nah, kita juga nanti disuruh untuk menyusun deskripsi paket. Jadi untuk mengungkapkan lingkup lingkungan invensi dalam klaim dan menginformasikan invensi dalam informasi paket atau deskripsi. Nah, dalam mengambil paket itu nanti dicantumkan apa aspek lingkungannya dan apa aspek informasi. Nah, aspek perlindungannya bagian lain yang menjelaskan lingkup perlindungan. Apa yang bagian yang mana yang kita pakaikan dari aspek perlindungannya. Nah, seperti ini misalnya. Jadi aspek informasi ini bagian dari deskripsi. Di sana nanti ada tujuan intensi, apa kelebihan intensi juga, masalah yang akan dibicarakan dan yang bekerja. Nah, sama dengan tadi yang pertama ada deskripsi, ada klaim, ada abstrak invensi dan gambar itu ada. Kemudian di urian invensi itu ada judul, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, kemudian singkat invensi, dan singkat, dan kemudian lengkap invensi. Nah, ini harus ada di drafting patent itu. Nah, judul invensi itu misalnya harus dia singkat, jelas, dan menunjukkan bidang teknik yang dimaksud. Misalnya kopi brok siap seduh dan metode pembuatan dengan penambahan ekstrim misalnya. Dia tidak berupa iklan, judulnya tidak berupa iklan. Nah, bidang teknik invensi itu menjelaskan jenis invensi secara ringkas, invensi yang diciptakan di lingkungan. Nah, untuk ini penulisan bidang teknik invensi itu berkaitan dengan komposisi ekstrak. Misalnya kalau kita mengajukan buat green ini sebagai komposisi gigi misalnya, maka kita harus buat tiruan gigi tiruan klinik yang digunakan oleh pemakai itu tiruan pasar. Nah, ini kita buat nanti di teknik invensi itu. Nah, latar belakang itu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan invensi yang telah apa kelemahannya,